Perkenalkan, nama saya Revina Lestari Marliana. Saya dari kelas 12 RPL 1 SMK Negeri 2 Sumedang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama, apa sih pengertian aplikasi mobile itu? Aplikasi mobile adalah program komputer yang dirancang untuk berjalan pada peranti bergerak seperti ponsel atau tablet atau jam tangan. Aplikasi mobile seringkali dianggap sebagai kebalikan dari aplikasi desktop yang berjalan di komputer desktop, dan dengan aplikasi web yang berjalan di browser web perangkat. Lalu yang selanjutnya, ada konsep teknologi aplikasi mobile. Di sini konsepnya yaitu sistem operasi berperan untuk menjembatani dan mengatur kinerja software aplikasi dengan hardware perangkat yang bersangkutan. Sistem operasi harus dirancang sefleksibel mungkin, sehingga para software developer lebih mudah menciptakan aplikasi-aplikasi baru yang lebih canggih. Selain berfungsi untuk mengontrol sumber daya hardware dan software ponsel seperti keypad, layar, phonebook, baterai, dan koneksi ke jaringan, sistem operasi juga mengontrol agar semua sistem aplikasi dapat berjalan stabil dan konsisten. Lalu yang selanjutnya, di sini ada karakter perangkat bergerak mobile. Yang diantaranya yaitu karakter perangkat bergerak mobile itu yang pertama, ukuran yang kecil. Artinya, perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. Konsumen menginginkan perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka. Lalu yang kedua, ada memori yang terbatas atau seperti primary atau RAM dan secondary atau disk. Yang artinya, pembatas ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penulisan program untuk berbagai jenis perangkat lain dan untuk memelihara pemakaian dan sumber daya yang mahal ini. Lalu yang ketiga, ada daya proses yang terbatas. Artinya, perangkat mobile ini tidaklah setangguh desktop atau ukuran atau biaya adalah faktor yang mempengaruhi sumber daya ini. Lalu yang keempat, ada mengonsumsi daya baterai yang rendah. Artinya perangkat mobile ini menghabiskan sedikit gaya dibandingkan dengan mesin desktop. Lalu yang terakhir, masa hidup yang pendek. Artinya, perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan detik dan sebagian besar dari mereka selalu menyala. Baik, yang selanjutnya ada prosedur penggunaan aplikasi perangkat bergerak. Prosedur standar dalam menggunakan aplikasi perangkat bergerak dengan menggunakan Android Device Manager atau ADM identik dengan perangkat lunak bersatu Google yang memiliki fungsi untuk melacak smartphone Android yang hilang, menghapus data dari jarak jauh, melindungi smartphone saat terjadi factory reset terpaksa, dan mengunci smartphone agar tidak dapat digunakan oleh orang lain. Baik, yang pertama ada prosedur mengaktifkan Android Device Manager. Secara default, Android Device Manager pada ponsel terbaru pada dasarnya sudah aktif. Namun, pilihan menghapus data dari jarak jauh harus diaktifkan secara manual terlebih dahulu. Diawali dengan mengakses melalui Google Settings yang ada di menu utama, kemudian pilih Security, aktifkan Remotely Locate this settings, this device, dan Allow Remote Lock and Erase. Yang kedua, ada menggunakan kunci layar. Penggunaan kunci layar merupakan hal yang sederhana, tetapi berdampak besar pada keamanan dalam menggunakan smartphone Android. Dengan menggunakan kunci layar dalam bentuk password, PIN, pola, atau pembaca sidik jari, tentunya seseorang yang tidak bertanggung jawab tidak dapat berbuat banyak karena satu-satunya jalan adalah harus melakukan factory reset. Lalu yang ketiga, ada pastikan GPS dan izin untuk mengakses lokasi diberikan. OS Android sudah dilengkapi dengan perizinan aplikasi individual sehingga memperbolehkan atau tidak izin yang diminta aplikasi. Untuk alasan menghemat daya, ada kalanya memang sengaja mematikan fungsi penting seperti GPA, sinkronisasi, bahkan data internet. Cara mengaktifkan GPS bisa melalui Quick Settings atau melalui menu pengaturan. Lalu, yang selanjutnya ada persyaratan lain yang dibutuhkan. Agar Android Device Manager dapat digunakan secara maksimal, smartphone Android harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama,
perangkat Android harus terhubung dengan internet, jadi pastikan tidak menonaktifkan data. Yang kedua, perangkat aktif dan sudah login dengan Google. Yang ketiga, GPS menyala dan izin untuk mengakses lokasi yang diberikan. Yang keempat, mengizinkan ADM untuk mengunci perangkat dan menghapus data. Yang kelima, mengizinkan ADM untuk mencari perangkat. Lalu, yang selanjutnya, ada cara melacak smartphone yang hilang dengan Android Device Manager. Untuk melacak smartphone Android yang hilang bisa melalui browser, baik di komputer laptop, PC, smartphone, atau melalui aplikasi Android Device Manager. Lalu, ada fitur-fitur Android Device Manager. Ada 3 pilihan yang dapat dilakukan pada smartphone yang hilang, yaitu ring, lock, dan erase. Yang pertama, ring berfungsi untuk mendering atau menyembunyikan smartphone Android tersebut. Seperti ketika seseorang sedang menelpon, suara dering telepon akan berbunyi dengan volume maksimal selama 5 menit, walaupun pada smartphone Android dalam keadaan silent. Yang kedua ada lock, digunakan untuk mengunci smartphone Android yang hilang dengan password, walaupun sebelumnya tidak menggunakan password. Dengan password yang dibuat secara darurat ini, minimal seseorang yang tidak bertanggung jawab tidak dapat menggunakan atau melihat data yang ada pada smartphone kita, sehingga mengurangi risiko disalahgunakan. Yang ketiga ada erase. Fitur ini akan menghapus semua data pada smartphone Android yang hilang, termasuk foto, video, pengaturan, dan aplikasi. Jika pilihan erase ini diambil, Anda tidak bisa lagi melacaknya menggunakan Android Device Manager. Minimal data-data di dalamnya aman karena terhapus. Data yang tersimpan di microSD mungkin tidak dapat terhapus oleh fitur erase ini. Yang selanjutnya ada jenis-jenis sistem operasi perangkat bergerak. Sistem operasi mobile yang digenggam ini, yang dikenal dengan istilah platform mobile, identik dengan sebuah program yang menggerakkan suatu perangkat keras seperti ponsel, smartphone, PDA, komputer, tablet, pengerangkat informasi, dan lain-lain. Beberapa OS yang sering digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Java. Kelebihan dari sistem operasi ini ialah membutuhkan memori dan prosesor yang relatif kecil. Lalu kelemahannya yang paling utama adalah belum support multitasking atau beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan. Yang kedua ada Symbian. Symbian OS adalah sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd yang dirancang untuk digunakan peralatan bergerak atau mobile. Lalu yang selanjutnya ada Windows Mobile, yang artinya adalah salah satu sistem operasi atau OS mobile yang dikembangkan oleh Microsoft dan didesain untuk digunakan pada smartphone dan perangkat nirkabel lainnya. Versi saat ini Windows 6.5. OS ini berbasis pada Windows CI 5.2 kernel dan fiturnya dikembangkan menggunakan Microsoft Windows API. Lalu yang selanjutnya ada MXI atau Motion Experience Interface, yang artinya sebuah sistem operasi mobile yang universal. Peluncuran MXI ini, user dapat menggunakannya dalam perangkat nirkabel untuk komputasi dan komunikasi. Lalu ada WebOS yang diperkenalkan pada tahun 2009 yang identik seperti operasi mobile untuk beberapa perangkat ponsel, smartphone, dan komputer atau tablet. WebOS berbasis Linux, kernel yang awalnya dikembangkan oleh Palm, namun kemudian diakuisisi oleh Hewlett Packard yang kemudian lebih dikenal dengan HP WebOS. Lalu ada BadaOS, adalah sistem operasi mobile untuk perangkat smartphone dalam komputer tablet. BadaOS dikembangkan oleh salah satu vendor terbesar di dunia, yaitu Samsung Electronics. Yang selanjutnya ada MeGo, adalah sebuah sistem operasi mobile yang berbasis Linux dan sebuah proyek open source alias gratis, merupakan OS yang tak terhitung baru dan diperkenalkan pada Mobile World Congress pada tahun 2010, dan yang memperkenalkan adalah Intel dan Nokia. Palm OS diperkenalkan pada tahun 1996, yang awalnya dikembangkan untuk perangkat ponsel PDA atau Personal Digital Assistant. Palm OS kemudian dikembangkan dengan touchscreen-nya
yang berbasis Graphical User Interface. Ciri khas dari PDA yang disokong oleh Palm OS adalah interface yang menampilkan shortcut menu produk yang menggunakan Palm OS, antara lain HP Touchpad, Palm Treo smartphone, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada BlackBerry OS. BlackBerry OS merupakan sebuah sistem operasi dikembangkan oleh Research in Motion atau RIM untuk BlackBerry. Perusahaan telekomunikasi asal Kanada ini di awal kemunculannya BlackBerry booming dengan layanan push email dan sebagai smartphone yang sukses di pasaran. Versi terakhir dari BlackBerry OS adalah BlackBerry OS 7. Yang selanjutnya ada Android. Nah, sistem operasi ini untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam perangkat bergerak, awalnya Google Inc., pembeli Android Inc. Pendatang baru yang membuat perangkat lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android dibentuklah Open Handset Alliance konsorsium dari 34 perusahaan perangkat keras perangkat lunak dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Pada saat perilisan perdana Android 5 November 2007, Android bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler di lain pihak. Google menulis kode-kode Android di bawah lisensi Apache sebagai sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler. Oke, itu yang selanjutnya di sini juga ada jenis-jenis operating system Android. Yang pertama Android versi 1.1, yang kedua Android versi 1.5 yaitu Cupcake, Android versi 1.6 Donut, yang keempat Android versi 2.0 atau 2.1 Eclair. Nomor 5 ada versi Android nomor 2.2 Froyo Frozen Yogurt. Yang keenam ada Android versi 2.3 yaitu Gingerbread. Yang ke-8 ada Android versi 4.0 Icy Ice Cream Sandwich. Yang ke-9 ada Android versi 4.1 yang disebut dengan Jelly Bean. Nomor 10 ada Android 4.4 yaitu KitKat pada tahun 2013. Nomor 11 ada Android 5.0 yaitu Lollipop, dirilis pada tahun 2014. Nomor 12 ada Android 6.0 yang disebut Marshmallow, dirilis pada 2015. Yang selanjutnya ada Android 7.0 atau Nugget yang dirilis pada tahun 2016. Pada tahun 2017 ada Android 8.0 yang disebut dengan Oreo, dan pada tahun 2018 ada Android 9.0 atau yang disebut dengan Pie. Hal pertama dari upgrade OS Android versi 9 Pie adalah hadirnya fitur all-powered ke perangkat dan compatible, yakni Adaptive Battery yang merupakan fitur yang akan populer di Android Pie. Ini dikarenakan semua orang tentunya ingin baterai di perangkat mereka bisa bertahan lebih lama. Untungnya, dengan Adaptive Battery, hal tersebut bisa memungkinkan. Lalu, adapun kekurangannya, banyaknya perubahan desain kemungkinan akan memunculkan banyak keluhan dari pengguna perangkat berbasis OS Android Pie. Ketika OS Android versi 9 Pie ini akhirnya diluncurkan ke semua pengguna perangkat pintar. Ini bukan karena perubahan desain yang buruk, tetapi banyak yang tidak menyukai perubahannya yang sama sekali. Tapi salah satu masalah dengan desain baru ini adalah kenyataan bahwa Google memindahkan tombol pengaturan di notification shade. Yang selanjutnya, saya telah mengobservasi beberapa perangkat mobile, yaitu salah satunya handphone. Hasil observasinya saya akan presentasikan. Handphone atau ponsel adalah perangkat komunikasi jarak jauh yang dapat kita genggam. Nama handphone sendiri diambil dari bahasa Inggris yaitu hand, dan phone kata hand yang berarti tangan, dan phone yang berarti telepon. Jadi handphone dapat diartikan sebagai telepon yang dapat kita bawa kemana-mana kita pergi dengan hanya digenggam dengan tangan, yang tidak seperti telepon rumah pada umumnya yang hanya terpaku pada satu tempat. Pada zaman sekarang yang lebih tepatnya di era globalisasi,
Handphone sudah tidak asing lagi bagi semua kalangan. Banyak tipe handphone yang sering digunakan pada masa sekarang. Handphone terbagi menjadi 3 menurut sistem operasinya. Yang pertama ada handphone Android, yang kedua handphone Symbian, dan yang ketiga ada handphone Java. Itu pasti sudah tidak asing lagi. Lalu di sini saya akan membahas handphone Android terlebih dahulu. Handphone Android atau operasi sistem Android adalah handphone terobosan terbaru yang banyak digunakan pada masa sekarang. Saat ini banyak perusahaan yang mengembangkan jenis operasi sistem ini. Merek-merek HP Android bermacam-macam dan banyak jenisnya. Fitur-fitur pada handphone Android sangat lengkap, antara lain memiliki banyak aplikasi atau software. Yang kedua, memiliki tampilan yang elegan. Yang ketiga, bersifat multitasking, yang artinya bisa menjalankan berbagai aplikasi sekaligus, yang berarti kita bisa browsing sambil mendengarkan lagu dan lain sebagainya. Semua itu tergantung pada prosesor pada setiap HP Android. Selain banyak fitur, handphone Android juga bisa mempunyai kelemahan. Di antaranya, baterai cepat habis, pengoperasian yang sulit jika baru mempelajari. Lalu yang selanjutnya, koneksi internet yang mahal dan harganya pun cukup mahal. Kedua, ada handphone Symbian. Dilihat dari keunggulannya, handphone Symbian ini memiliki sistem terbuka yang berekstensi Java dan Sys, memiliki tampilan yang bagus dan dapat dimasukkan banyak aplikasi. Namun kelemahan HP Symbian ini rentan terhadap virus HP karena memiliki sistem terbuka dan memiliki fitur yang banyak. Handphone Symbian juga sering hang dan mati mendadak pada saat pengoperasian. Lalu yang terakhir ada handphone Java, yaitu yang sudah lama diciptakan, memiliki banyak keunggulan, yaitu memiliki sistem tertutup dan memungkinkan untuk menjaga keamanan handphone lebih dari virus-virus HP. Selain itu, handphone Java lebih mudah dipelajari bagi pemula. Harganya terjangkau karena aplikasinya terbatas, jadi HP Java awet baterai, tahan banting dikarenakan komponennya sederhana dan ukuran yang kecil atau simple, jadi tidak repot saat dibawa. Kelemahan HP ini adalah tidak bisa bebas dimasukkan berbagai jenis aplikasi dan kemampuan untuk pengoperasiannya terbatas. Namun kesimpulannya, semua jenis HP di atas merupakan alat komunikasi pada zaman sekarang yang banyak digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia dari berbagai kalangan. Semua jenis handphone tersebut memiliki banyak manfaat. Di antaranya dapat berkomunikasi dengan cepat dari jarak jauh dengan biaya akses yang murah dibandingkan dengan menggunakan surat untuk berkomunikasi. Selain itu, HP dapat menjadi hiburan pada saat sedang bosan seperti bermain game, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Handphone juga dapat membantu dalam pembelajaran para siswa di sekolah dengan berbagai fasilitas yang ada di HP. Yang selanjutnya ada beberapa perangkat lunak serta teknologi pengembang aplikasi pada perangkat mobile. Yang pertama ada software Xamarin, adalah tools untuk membangun aplikasi mobile. Fitur yang lengkap ditawarkan oleh Xamarin. Saat ini Xamarin ini digunakan secara luas untuk membuat aplikasi atau pengembangan aplikasi iOS, Windows, dan Android. Beberapa fiturnya diantaranya kerangka mono yang memungkinkan komunikasi dengan API perangkat mobile. Yang kedua, Xamarin Component Store mencakup kontrol UI, perpustakaan lintas platform, dan perpustakaan pihak ketiga. Yang ketiga, cenderung menghasilkan lebih sedikit bug dan dengan demikian memberikan waktu yang lebih cepat ke pasar. Yang keempat, memungkinkan aplikasi indexing dan deep linking. Yang terakhir, platform spesifik, memungkinkan untuk mengkonsumsi fungsionalitas yang hanya tersedia pada platform tertentu. Yang kedua ada accelerator, yaitu memungkinkan pengembang membuat aplikasi dengan lebih sedikit baris kode. Alat pengembangan aplikasi ini mendukung aplikasi HTML5, iOS, Android, Windows, dan berbasis browser. Fiturnya yaitu meningkatkan kecepatan pengembangan aplikasi seluler. Yang kedua, batas kapasitas kode yang lebih besar. Yang ketiga, alat ini memungkinkan pembuatan aplikasi seluler untuk semua sistem operasi yang didukung. Yang keempat, dibangun pada standar terbuka dan akses penuh ke OS mobile yang mendasarinya. Yang terakhir, dukungan untuk penyebaran global multi wilayah. Lalu yang ketiga ada PhoneGap.
PhoneGap adalah aplikasi open source yang menggunakan framework pengembangan aplikasi mobile. Ini termasuk kategori pengembangan aplikasi lintas platform. Ini dapat digunakan untuk mengembangkan satu aplikasi yang bekerja pada semua perangkat seluler. Fiturnya yaitu bekerja secara efektif pada JavaScript, HTML5, dan CSS3. Yang kedua, bisa berintegrasi dengan berbagai perpustakaan untuk meningkatkan pengembangan aplikasi. Yang selanjutnya, memungkinkan pengembangan berbagai aplikasi mobile dengan waktu dan usaha yang lebih rendah. Yang selanjutnya, membantu pengembang untuk memperluas fungsionalitas aplikasi dengan bantuan arsitektur plugin. Yang terakhir, tools yang cocok untuk membuat aplikasi tanpa keahlian khusus. Lalu yang keempat ada Ionic. Ionic adalah framework pengembangan aplikasi HTML5 mobile. Hal ini banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile hybrid. Ini adalah alat yang berguna untuk membuat aplikasi seluler menggunakan teknologi web seperti CSS, HTML5, dan Sass. Fitur ini yaitu Ionic Framework adalah proyek 100% gratis dan open source. Yang selanjutnya, bangun web progresif dan aplikasi seluler untuk setiap toko aplikasi utama. Yang ketiga, menawarkan alat dan layanan hebat untuk membuat aplikasi yang sangat interaktif. Yang keempat, memungkinkan pengembang web membuat aplikasi untuk semua toko aplikasi utama dengan basis kode tunggal. Yang selanjutnya muncul dengan banyak komponen CSS dan komponen JavaScript untuk mengembangkan aplikasi seluler. Yang terakhir, ada Ionic mengemulasi pedoman UI aplikasi asli dan menggunakan SDK asli. Lalu yang kelima ada MobineCube. MobineCube adalah aplikasi yang hebat sehingga pengguna dapat mengembangkan jenis aplikasi seluler apapun. Pengembang dapat membuat aplikasi untuk bisnis, pendidikan, hiburan, kesehatan, dan lainnya. Beberapa fiturnya yaitu memungkinkan mengintegrasikan solusi pihak ketiga dalam aplikasi. Yang kedua, membantu mengembangkan fungsionalitas lanjutan. Yang ketiga, memungkinkan pemutakhiran konten online. Yang keempat, memungkinkan sesuaikan setiap detail kecil di aplikasi. Yang terakhir, memungkinkan untuk berkomunikasi dengan pengguna. Lalu ada yang terakhir yaitu LongRange. LongRange adalah alat pengembangan aplikasi mobile. Terdiri dari komponen seperti navigasi, tab tampilan, dan perintah from, dan memerlukan pemasangan long range service. Fitur-fiturnya yaitu, ini dijalankan sebagai aplikasi asli yang sangat cepat dan dengan kehandalan yang solid. Bangun aplikasi seluler asli yang hanya menggunakan RPG atau CL dengan DDS. Lalu ada menyediakan infrastruktur untuk aplikasi. Yang selanjutnya, kembangkan dengan hanya keahlian pemrograman tingkat saat ini. Lalu kembangkan tanpa memerlukan pengetahuan JavaScript, HTML atau CSS. Adapun perlu sekali menulis dan menyebarkan perangkat mobile Apple dan Android. Lalu ada manfaatkan fitur perangkat mobile seperti GPS, kamera, audio, SMS, dan lain-lain. Dan selanjutnya, secara otomatis mendorong pembaruan aplikasi ke perangkat seluler. Terakhir, kurangi biaya pemeliharaan dan perluasan aplikasi seluler. Selanjutnya ada teknologi aplikasi pengembang mobile. Teknologi yang digunakan dalam smartphone jauh lebih canggih dibandingkan dengan handphone biasa. Teknologi tersebut hampir menyamai teknologi yang ada pada komputer. Beberapa teknologi pada pengembangan perangkat bergerak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknologi Zero Generation. Yang kedua, First Generation. Yang ketiga, Second Generation. Yang selanjutnya, Second and a Half Generation. Yang selanjutnya, Third Generation. Lalu ada Third and a Half Generation. Yang selanjutnya ada Fourth Generation. Dan yang terakhir ada Fourth Generation. Dalam presentasi ini, yang terakhir ada analisis hasil observasi penggunaan perangkat lunak pengembang aplikasi. Salah satunya yaitu yang tadi disebutkan, Xamarin. Xamarin merupakan salah satu software pengembang aplikasi atau pembuat sebuah aplikasi yang berbasis Android yang dimana menggunakan bahasa pemrograman C#. Software ini sangat bagus untuk teman-teman yang sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa pemrograman dasar atau bahasa Microsoft lainnya. Karena pada software yang satu ini menggunakan bahasa pemrograman Microsoft pada saat pengembangan atau pembuatan suatu aplikasi berbasis Android.
Lalu apa sih alasan lain kenapa kita harus menggunakan software yang satu ini untuk mengembangkan aplikasi? Nah, untuk itu saya sudah merangkum apa saja kelebihan dari Xamarin ini yang bisa teman-teman nikmati dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama, satu teknologi untuk semua platform. Pada software ini menggunakan bahasa itu dan juga menggunakan .NET Framework dalam mengembangkan suatu aplikasi. Maka dari itu, kita menggunakan kembali code Rails hingga 96% sehingga dapat mempercepat waktu proses dan pengembangan aplikasi. Pada software ini juga menyederhanakan penggunaan IDE karena kita cukup menggunakan Visual Studio atau untuk sistem operasi MAC. Maka dari itu dapat memudahkan kita untuk memasang suatu aplikasi pada semua platform yang ada. Akan tetapi pengembang lain beranggapan bahwa tools yang ada pada software ini tidak senyaman software pengembang lainnya seperti Android Studio dan Xcode. Yang selanjutnya ada performa aplikasi. Aplikasi yang dihasilkan oleh Xamarin ini dapat diidentifikasikan sebagai aplikasi native, dan untuk performa aplikasi yang dihasilkan bisa mendekati aplikasi native. Bahkan dalam beberapa kasus khusus dapat melebihi aplikasi native tersebut. Akan tetapi, jika teman-teman ingin kecepatan dan pemrosesan yang berat, maka sudah pasti disarankan menggunakan teknologi native. Dan pada Xamarin ini memiliki suatu teknologi yang bernama sweet spot, yang dimana berguna untuk tolak ukur suatu performa aplikasi. Yang ketiga ada native user experience. Xamarin memungkinkan dapat mengembangkan aplikasi menggunakan suatu elemen UI yang lebih spesifikasi pada masing-masing platform yang ada. Maka dari itu, Anda dapat membuat interface yang menarik dengan menggunakan Xamarin ini. Dengan menggunakan teknologi Xamarin, from sebuah aplikasi cross-platform yang dapat dihasilkan yang mengubah komponen UI kepada masing-masing platform pada saat runtime atau menjalankan program. Lalu yang keempat, ada dukungan perangkat keras. Artinya, dengan menggunakan software ini, kita dapat menggunakan suatu fungsional pada level native, maka ini dapat mengurangi suatu permasalahan dalam kompatibilitas. Dengan menggunakan plugin API spesifik umum, menyelesaikan permasalahan dalam mengakses perangkat keras pada suatu aplikasi cross-platform. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kekurangan perangkat Xamarin. Yang pertama, dukungan terhadap update tools. Seperti yang kita ketahui, bahwa Google dan Apple merilis major update 1 tahun sekali, dan update library Xamarin akan bergantung pada tim pengembang Xamarin. Karena dari itu, pengembangan tools yang ada pada Xamarin sendiri terhambat oleh proses tim pengembangan Xamarin sendiri. Karena dalam proses update-nya pun memakan waktu cukup lama bagi tim Xamarin, seperti pada pengadaptasian perubahan tersebut ke dalam framework Xamarin. Yang kedua, ada keterbatasan library open source. Artinya, dalam merancang suatu aplikasi, tentunya komponen yang bukan menjadi standar yang disediakan suatu platform akan sangat dibutuhkan. Misalnya QR code, maps, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada Xamarin ini pengembangan library-nya sangat terbatas dan hanya bisa menggunakan library Xamarin sendiri. Walau begitu, library Xamarin sendiri terbilang sudah cukup lengkap, mulai dari maps, payment, proses digital signature, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada komunitas pengembang Xamarin. Komunitas pengembang Xamarin ini tentunya jauh lebih kecil dibanding dengan Android dan iOS. Akan tetapi, setelah dibeli oleh perusahaan Microsoft, komunitas Xamarin sendiri ini sudah mulai meningkat secara perlahan. Bahkan dikabarkan Xamarin sendiri sudah membangun suatu universitas, suatu online training yang dimana difokuskan pada para pengembang agar dapat mempelajari teknologi Xamarin ini lebih jauh lagi. Nah, mungkin hanya sampai situ saja untuk pembahasan kali ini. Untuk presentasi kali ini saya tutup dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.